Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Fuji di sini. Untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Maksud di sini sistem pertidaksamaan dua variabel, pertidaksamaannya itu bisa pertidaksamaan linier atau pertidaksamaan kuadrat ya. Kalau pertidaksamaan linier berarti pertidaksamaan garis lurus. Kalau pertidaksamaan kuadrat biasanya bentuknya itu parabola. Ya. Kita perhatikan dulu pertidaksamaan linier dua variabel. Lihat di sana misalkan Y kurang dari sama dengan 3 dikurangi 2X. Itu pertidaksamaan, itu contoh pertidaksamaan linier dua variabel di mana variabelnya variabel X dan Y. Langkah penyelesaiannya, yang pertama menentukan titik potong. Kalau menentukan titik potong itu dicari nilai X jika Y sama dengan 0 atau dicari nilai Y jika X sama dengan 0. Terus langkah selanjutnya membuat grafik. Grafiknya biasanya koordinat kartesius ya. Terus yang ketiga uji titik. Dan uji titik paling mudah sumbu X sama Y-nya itu 0,0 saja. Oke, sebelum masuk ke contoh soal, alangkah lebih baiknya dirangkum dulu ya materi ininya ya, biar kalian paham dulu. Oke, kita lanjut ya. Misalkan di sini ada soal tentukan daerah penyelesaian dari Y kurang dari sama dengan 3 dikurangi 2X. Langkah pertama tadi disuruhnya menentukan titik potong. Y kurang dari 3 dikurangi 2X. Titik potong. Berarti kalau ditanyakan titik potong, Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan berapa? Terus ini X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan berapa? Cara mencarinya, Y sama dengan 0. Ini Y sama dengan 0 nih. Berarti Y sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 3 dikurangi 2X. Untuk yang ini dulu ya. Berarti sama dengan 3-nya pindahkan saja ke sini. Min 3, sini berarti min 2X. Berarti X sama dengan 3 per min dikali min plus ya. Berarti X sama dengan 3 per 2. Berarti di sini 3 per, berarti ini sumbu 3 per 2, 0. Ya. Selanjutnya X sama dengan 0, Y sama dengan berapa? Kalau untuk ini paling mudah. X-nya 0, berarti ini 2 dikali 0 berapa? 0 kan? Berarti Y sama dengan 3. Selesai. Berarti ini titiknya 0,3. Ya. Berarti di sini kita dapatkan 2 titik. 2 titik temu nanti ya. Yang pertama 3 per 2,0 dan 0,3. Ini 2 nih nanti. Selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal buat garis. Selanjutnya buat garis. Berarti sini berapa? Ini 0 ya. Ini Y, ini X nih. 3 saja lah. 1, 2, 3. 1, misalnya di sini 3 per 2. Ini 2, ini 3. Titik yang pertama berapa? 3 per 2,0. Berarti 3 per 2,0. Berarti titiknya di sini.
Yang kedua berapa? 0,3. Berarti 0,3. 0,3. Berarti ini. Ya. Udah seperti ini, kita hubungkan saja. Nah, setelah bentuk seperti ini ke dalam atau keluar. Cara mengujinya lihat saja di sini. Y kurang dari 3 min 2X. Kita pakai titik uji 0,0 saja. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 0 kurang dari 2 kali 0, 0 kan? Berarti X kurang dari 3. X kurang dari sama dengan 3. Betul tidak? Kan titik 0,0 di sini ya. X kurang dari sama dengan 3. Betul kan? Berarti ada di daerah sini. Langkah ini namanya uji titik. Ya, berarti daerahnya di sini. Daerah penyelesaian. Selesai. Oke, silahkan dipahami. Jadi didapat daerah penyelesaiannya ada di daerah C. Berarti ini daerah penyelesaian untuk Y kurang dari 3 min 2X. Oke, dilanjut ya. Untuk materi selanjutnya pertidaksamaan kuadrat. Yang tadi itu pertidaksamaan linier, dua variabel. Kalau ini pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat seperti ini contohnya yang di sampingnya. Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4. Untuk langkah penyelesaiannya, langkah pertama menentukan titik potong. Terus yang keduanya menentukan titik puncak. Rumusnya ada di sana. Berarti untuk sumbu X-nya min B per 2A. Dan untuk sumbu Y-nya min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Atau kalau di soalnya diketahui diskriminan berarti itu min B kuadrat dikurangi 4AC ya. Jadi min B kuadrat dikurangi 4AC itu sama dengan diskriminan. Atau nilai D-nya. Selanjutnya langkah ketiganya menentukan uji titik ya. Uji titik sama seperti tadi, jadi sumbu X sama Y-nya 0,0 saja yang paling mudah. Oke, boleh dirangkum dulu atau disalin dulu ke buku catatannya sebelum lanjut, agar memudahkan untuk memahami soal. Oke. Untuk selanjutnya, misalkan ada soal seperti ini. Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4. Misalkan yang ditanyakannya tentukan himpunan daerah penyelesaiannya ya. Misalkan yang ditanyakannya daerah penyelesaiannya. Berarti langkah pertama, kita menentukan titik potong. Titik potong berarti X sama dengan berapa jika Y sama dengan 0. Berarti Y nya sama dengan 0, berarti X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 sama dengan 0 ya. Y nya sama dengan 0, berarti di sini 0. Sini X, sini X sama dengan 0. Ini kan X kuadrat, berarti di sini X, di sini X. Ini maksudnya apa? Ini kita cari akar-akar penyebutnya di sini, akar-akar pembilangnya ya. Cara mencarinya, bilangan berapa yang jika dikalikan hasilnya 4 dan jika dijumlahkan hasilnya min 4 dan jika dijumlahkan hasilnya min 3. Oke, berapa? Nah, berarti min 4 dan 1. Ini min 4 dan
1, karena min 4 dikali 1 min 4, min 4 ditambah 1 sama dengan min 3. Berarti ini min 4, ini plus 1. Oke. Berarti di sini didapat X min 4 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan 4, maka X sama dengan min 1. Berarti ini 4,0, ini min 1,0. Terus mencari Y gimana? Berarti Y sama dengan berapa jika X sama dengan 0? Kalau Y itu paling mudah nih, Y nya bisa dicari tidak? Cara mencari Y mudah nih. X nya 0, berarti ini X pangkat 0, 0 pangkat 0, 0, 3 kali 0, 0, berarti Y nya yang ujungnya saja ini, min 4. Berarti ini didapat 0, min 4. Berarti titik potongnya didapat untuk X nya 4,0, terus min 1,0 dan 0, min 4. Ini dan ini. Oke. Langkah selanjutnya kita menentukan titik puncak. Titik puncak. Puncaknya kadang titik puncak ke atas atau titik puncak ke bawah. Maksimum atau minimum. Di titik puncak rumusnya min B per 2A untuk sumbu X-nya dan sumbu Y-nya, B kuadrat min 4 AC per 4A. Tapi di sininya pakai min. Cara mencarinya, B itu yang mana, A itu yang mana. Lihat ini nih. X kuadrat min 3X min 4. Ya, persamaan ini. Berarti ini A nih. Ini A, ini B, ini C. Berarti didapat A-nya sama dengan, di depannya ada angka berapa? 1, B-nya sama dengan min 3, C-nya sama dengan min 4. Ya, berarti A-nya 1, B-nya min 3, C-nya min 4. Oke. Kita rapikan ya. A sama dengan 1, B sama dengan min 3, C-nya sama dengan min 4. Ini biar ada ruang. Nih, berarti ini. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, C-nya sama dengan min 4. Berarti tinggal masukkan rumusnya. Min B-nya berapa? Min 3 per 2 dikali A-nya 1. Berarti ini B kuadrat. B-nya berapa? Min 3 pangkat 2 kurangi 4 kali A-nya 1, C-nya min 4 per, di sini pakai minnya, per 4A. Berarti 4 kali A-nya 1. Berarti di sini min kali min plus ya. Berarti ini 3 per 2, koma. Ini berarti untuk sumbu X-nya 3 per 2, berarti ini berapa nih?
min 3 pangkat 2 berarti 9. Sini pakai min. Ini min 4 kali 1 min 4 kali min 4 plus 16. 4 kali 1 4. Oke. Berarti di sini 3/2, min berapa? 9 tambah 6 min 25/4. Oke. Selesai. Ini titik puncaknya. 3/2, min 25/4. Oke, silahkan dipahami. Oke, lanjutan yang tadi ya. Untuk Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4 didapat titik potongnya itu yang pertama 4,0 terus negatif 1,0 terus 0, negatif 4 dan titik puncaknya didapat 3/2 dan negatif 25/4. Kita langsung ke grafiknya ya. 4,0 berarti 4, X-nya 4, Y-nya 0, berarti di sini ya. Terus negatif 1,0, X-nya negatif 1, Y-nya 0, berarti berarti di sini. Terus 0, negatif 4, X-nya 0, Y-nya negatif 4, berarti di sini. Selanjutnya titik puncak. Titik puncaknya 3/2, negatif 25/4. 3/2 ini. Negatif 25/4 berarti di daerah sini. Negatif 6 sekian berarti ya kalau di ini kita buat garis putus-putus saja. Jangan keseringan putus, nanti sakit. Berarti di sini garisnya. Ya. Langkah selanjutnya kita hubungkan saja garis-garis pembentuk yang barusan titik-titik pembentuknya dihubungkan saja. Kurang lebih seperti ini grafiknya. Seharusnya rapi ya. Karena Bapak bukan Raffi Ahmad, jadi tidak rapi. Nah, selanjutnya uji titik. Apakah daerah penyelesaiannya itu di sini atau di luaran? Kita uji titik. Uji titik. Kita ambil saja persamaan. Kan uji titik paling mudah 0,0. Berarti Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4. Y-nya berapa? 0. Oh, sorry. Bukan sama dengan ini. Lebih besar sama dengan X-nya 0. 0 pangkat 0. 0 dikurangi 3 kali 0. 0, ini habis, ini habis, ini habis, ini habis. Berarti sisa min. 0 lebih besar sama dengan min 4. Betul tidak? Betul. Oke. Bukan betul ya, benar. Benar. Nah, berarti 0,0 kan 0,0 di sini ya. Titik 0,0 itu di sini ya. Nah, berarti di sini benar. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya di sini. Berarti himpunan penyelesaiannya ada di daerah sini. Begitu. Daerah himpunan penyelesaian. Ya, berarti daerahnya ada di dalam. Oke, silahkan dipahami. Oke. Misalkan ada soal seperti ini.
Tentukan daerah penyelesaian dari Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4. Kemudian Y kurang dari sama dengan 3 dikurangi 2X. Nah, di sini ada dua berarti ya. Yang pertama persamaan kuadrat, terus yang kedua persamaan linier. Berarti langkah persamaan kuadrat harus dicari semuanya. Dari mulai titik potong, titik puncak, dan uji titik. Begitupun dengan persamaan liniernya. Harus dicari juga titik potong dan uji titik. Nah, di sini Bapak soalnya yang sama seperti tadi ya. Soalnya sama kayak tadi. Jadi biar ketahuan dulu isinya. Yang penting kalian paham cara mencarinya dan cara membuat ininya nih. Membuat daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 4. Titik potongnya kan tadi didapat untuk sumbu X-nya ini ya. 4,0 dan min 1,0. Terus untuk sumbu Y-nya 0, min 4. Terus titik puncaknya yang tadi dicari didapat 3/2 dan negatif 25/4. Ini untuk persamaan kuadrat yang ini. Terus untuk yang persamaan liniernya, yang Y kurang dari sama dengan 3 dikurangi 2X, didapat titik potongnya ini. 0,3 dan 3/2,0. Oke. Di sini cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Titik potong 4,02. 4,02 berarti 4-nya X, 0-nya Y, berarti ini. Ini 4,0 terus negatif 1,0 berarti X-nya negatif 1 negatif 1,0 terus negatif 0, negatif 4 0, negatif 4 terus 3/2, negatif 25/4 3/2 negatif 25/4 berarti ini ya. Terus untuk yang liniernya 0,3 berarti X-nya 0, Y-nya 3 berarti ini. Dan 3/2,0 berarti ini 3/2,0 berarti ini. Ya, berarti ini didapat kurang berapa ya, sorry ya. Nah, berarti ini garisnya garis liniernya ya. Terus ini yang tadi ini tarik aja ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini. Nah, tadi kan ketika persamaan ini uji titiknya ke dalam ya. Yang uji titiknya ke dalam. Daerah penyelesaiannya di sini. Di sini. Daerah sini. Terus untuk yang ini tadi uji titiknya kemana? Ke dalam juga kan? Di dalam sini kan? Nah, yang ini juga termasuk. Nah, cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya
Ini untuk yang persamaan linier, ini untuk yang persamaan kuadrat. Cara menentukan di daerah mana, kan ini antara sini, ini, atau ini kan. Nah, cara menentukannya, lihat daerah yang terarsir keduanya. Yang terarsir keduanya. Ini terarsir tidak keduanya? Terarsir ya. Terarsir ya. Ini kan tadi segini ya. Oh, terarsir semua nih. Ini pun sama terarsir. Karena ini ke bawah, ini daerahnya yang ini. Dalam 0. Maka daerah penyelesaiannya yang ini kan. Daerah himpunan penyelesaian. Berarti yang diarsir saja. Berarti ini kan cuma arsiran satu nih. Berarti ini bukan daerah penyelesaiannya. Karena ini tidak terarsir keduanya. Ya. Jadi daerah penyelesaiannya yang ini. Ya. Daerah sini ya. Oke. Jadi soal ini digabung ya. Soal yang seperti ini itu digabung soalnya. Jadi kita harus mencari dulu yang persamaan kuadratnya, yang pertidaksamaan kuadratnya, kemudian yang pertidaksamaan liniernya. Berarti nanti langkahnya kalau membuat soal yang seperti ini, menyelesaikan soal yang seperti ini, pertama tentukan titik potong, terus tentukan titik puncak, kemudian lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Tentukan titik potong, terus uji titik. Ini pun uji titik. Ya, seperti itu. Berarti ini daerah penyelesaian untuk Y B besar X kuadrat min 3X min 4 dan Y kurang dari 3 min 2X. Seperti itu. Oke, terima kasih.